Pemirsa, gesekan antar ormas belakangan ini kian meresahkan masyarakat. Terlebih, aksi-aksi unjuk rasa mereka berujung bentrokan yang semakin membuat masyarakat takut. Dan apa yang menyebabkan ormas begitu berani dan percaya diri mempertontonkan kekerasan, di mana ketegasan pemerintah dan aparat dalam menangani kasus ormas-ormas yang anarkis? Kami akan mengupas masalah ini lebih dalam bersama pakar hukum pidana Nikolai Aprilindo yang saat ini telah bersama kami di studio. Selamat sore Pak Nikolai. Selamat sore. Pak Nikolai, kalau kita berbicara soal ormas, beberapa hari belakangan ini sejak minggu lalu, memang apa yang mereka lakukan sangat meresahkan masyarakat. Penyebabnya, apakah negara terlalu lemah dalam menerapkan hukum sehingga mereka begitu percaya diri untuk beraksi di tengah masyarakat, ataukah ada sumber masalah yang lain? Jadi gini, kita lihat dulu tentang dasar hukum pembentukan ormas itu dulu. Kalau dasar hukum pembentukan ormas itu kan jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, ya kan? Di situ dasar hukum dari pembentukan Undang-Undang 17 2013 itu kan ada pasal 20, pasal 21, 28, 28C ayat 2, 28E ayat 3, 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi ini kan mengakomodir kebutuhan untuk berserikat, berkumpul dan menyuarakan pendapat. Iya, betul, mengakomodir partisipasi masyarakat di situ. Nah, akan tetapi dalam perjalanan waktu pembentukan ormas ini kadang-kadang itu tidak melalui satu mekanisme yang benar. Dalam arti, ada orang membentuk ormas dadakan. Ada orang membentuk ormas tanpa satu dilandasi oleh syarat-syarat yang ditentukan. Artinya ormas ini sekarang fungsinya sebagai alat untuk tujuan tertentu? Ya, kalau saya melihat sekarang ini fenomena pembentukan ormas ini banyak adalah kepentingan politik. Kepentingan politik, di mana kepentingan politik itu dipergunakan oleh oknum ya, dalam tanda kutip, yang ingin supaya mempertahankan satu kepentingan politiknya terhadap kepentingan politik yang lain. Dan kepentingan politik itu juga mengatasnamakan hukum. Nah, ini jelas bahwa sekarang ini antara hukum dengan politik itu tidak ada satu pembatasan yang jelas. Jadi kadang-kadang hukum dipergunakan untuk tujuan politik dan kadang-kadang juga politik dipergunakan untuk dengan alasan penegakan hukum. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang akhir-akhir ini dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Baik, yang terlihat begitu dalam kasus-kasus yang belakangan ini terjadi, kita tahu ketika ada suatu ormas begitu yang begitu kencang, tiba-tiba secara diam-diam, entah ini gerilya atau apa, begitu mereka muncul dengan ormas-ormas yang lainnya untuk seolah memiliki ormas tandingan. Apakah memang hal ini Anda lihat pada saat ini? Memang saat ini seperti saya katakan tadi bahwa kepentingan politik terkadang menciptakan ormas-ormas dadakan. Nah, di mana untuk membentengi diri, bahkan untuk dalam tanda kutip membungkam ormas lain yang mempunyai afiliasi politik yang lain dengan kepentingan politik itu sendiri. Sesungguhnya apakah pemerintah sudah menegakkan hukum secara benar untuk membendung atau mengurusi ormas-ormas yang anarkis ini? Ataukah sebenarnya pemerintah dianggap benar untuk melakukan pembiaran saja? Seperti apa Pak Nikolai? Jadi gini, sebenarnya kalau pemerintah itu kan sudah ada rambu-rambunya, sudah ada dasarnya bagaimana tentang pembinaan ormas. Di dalam Undang-Undang 17 2013 itu jelas termaktub di situ. Seharusnya pemerintah dalam hal ini dia tidak melangkah jauh atau tidak dalam arti mengabaikan undang-undang ini untuk pembinaan ormas itu Artinya sendiri. sudah benar ketika pemerintah saat ini sedang berupaya untuk merevisi Undang-Undang 17 tahun 2013 itu? Ya, saya rasa itu perlu karena sekarang ini kita melihat bahwa ormas-ormas sekarang ini mereka lari daripada visi misinya, kebanyakan ya lari daripada visi misi. Dalam arti begini, terkadang visi misinya itu ormas ini dibentuk untuk suatu kegiatan masyarakat yang menguntungkan dan yang bermanfaat buat masyarakat. Baik, seperti apa seharusnya pembinaan ormas ini dilakukan? Pembinaan ormas ini seharusnya dilakukan kan kalau di pemerintah itu kan ada di bidang Departemen Dalam Negeri ya, ada Kesbangpol. Kalau ormas itu di bawah ormas itu merupakan ormas keagamaan, ada departemen atau Kementerian Agama, ya kan? Kalau ormas itu di bidang misalnya membantu aparat pertahanan maupun keamanan, itu ada undang-undang POTAN itu kan, potensi pertahanan itu. Jadi itu bisa dikelola sebenarnya oleh kementerian-kementerian yang ada untuk pembinaan ormas ini. Baik, jika ada ormas-ormas yang ternyata tidak terakomodir oleh kementerian-kementerian tertentu. Nah, justru ini menjadi masalah, makanya patut untuk segera direvisi undang-undang itu.
Karena jangan sampai timbul ormas-ormas liar yang mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi, namun pada kenyataannya justru menjadi semacam satu alat untuk membungkam demokrasi. Apa batasan dari negara dan juga ormas sehingga negara bisa melihat ormas itu lebih objektif ketika ormas tersebut melakukan tindakan pelanggaran, memang harus dihukum seperti itu. Bagaimana negara harus bersikap menghadapi dua kondisi ini? Nah, justru itu saya sampaikan tadi bahwa negara harus berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua, ketika satu kelompok orang atau seseorang atau satu golongan ingin membentuk satu ormas, itu pemerintah harus memberikan rambu-rambu yang jelas. Atau bolehkah aparat pemerintah menjadi pengurus dari ormas tersebut? Kalau aparat pemerintah untuk menjadi pengurus dalam satu ormas swasta, ya swasta dalam tanda kutip ini ya, itu tidak boleh. Karena ormas atau LSM atau yayasan swasta, ini kan suatu kegiatan murni yang dilakukan oleh masyarakat dalam tanda kutip untuk kepentingan-kepentingan masyarakat itu secara swasta. Nah, kalau pemerintah itu kemudian aparat pemerintah atau oknum pemerintah, baik itu sipil, militer maupun kepolisian masuk dalam satu ormas, ini timbul konflik kepentingan nantinya. Apa bedanya ketika anggota atau PNS misalnya, orang yang bersangkutan juga menjadi pengurus olahraga, persatuan olahraga misalnya? Ini apa bedanya? Harus dibedakan. Kalau untuk olahraga, ini kan ada jalinan kerjasama antar institusi. Ada pembinaan dari Kemenpora. Ya. Kemenpora. Misalnya, satu ketika pimpinan atau pimpinan institusi tertentu menjabat sebagai ketua umum Forki atau ketua umum bola voli atau ketua umum apalah bidang olahraga. Ini kan ada jalinan kerjasama antara Kemenpora dengan institusi itu. Dan itu bukan swasta yang Anda maksud seperti bukan tadi? Swasta, itu kan antar Kemenpora dengan ini kan pembinaannya itu ada. Dan kemudian yang perlu dicatat bahwa harus ada surat tugas atau dinas, penunjukan dinas dari instansi tersebut atau dari pimpinan tertinggi. Artinya bukan mewakili pribadi tetapi mewakili institusi. Bukan, tidak boleh. Harus kalau dia menjabat sebagai suatu jabatan struktural di dalam satu institusi, dia harus mendapatkan tugas dari pimpinan tertinggi institusi itu. Baik. Kalau dia tidak mendapatkan tugas itu, dia mengatasnamakan pribadi, ya dia wajib untuk memilih apakah dia tetap dalam institusi itu atau keluar dari institusi itu. Baik, jika kita lihat begitu ya, belakangan ini juga banyak bermunculan ormas-ormas yang mengatasnamakan seperti agama, suku, dan lain sebagainya. Begitu ketika ternyata kepentingan dari ormas yang misalkan suatu agama begitu bertentangan dengan ormas suatu suku tertentu. Ini ternyata berseberangan satu sama lain sehingga masing-masing ormas ini seolah mengusulkan ingin membubarkan ormas yang lainnya. Bagaimana caranya atau bagaimana seharusnya hal ini dilakukan? Untuk pembubaran ormas itu kan ada mekanismenya. Mekanisme itu sangat jelas. Pembubaran satu ormas itu tercantum dalam Undang-Undang 17 itu. Jadi tidak bisa serta-merta pembubaran satu ormas. Harus ada keputusan pengadilan, keputusan hukum seperti itu. Iya, Yang betul. menjadi legitimasi Harus pemerintah ada, untuk bertindak. Betul, dan itu kan harus ada pemberian sanksi administrasi dulu. Tidak serta-merta menuntut dibubarkan ormas, kemudian dibubarkan. Itu mekanisme hukumnya panjang itu. Apa saja yang bisa membuat suatu ormas ini mengarah untuk dibubarkan? Pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang dilakukan misalkan? Ya, misalnya ormas itu bersifat anarkis. Yang kedua, ormas itu bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila. Kemudian ormas itu merupakan ormas yang rasis. Kemudian 4 ormas itu selalu melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang mengatasnamakan masyarakat, tetapi dalam kenyataannya hanya untuk kepentingan ormas itu sendiri. Ini kadang-kadang sering terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah ini yang menjadi satu hal yang perlu. Siapa yang bertugas untuk membuktikan hal-hal tersebut? Ya itu seperti saya katakan tadi bahwa kementerian-kementerian yang harusnya sesuai dengan Undang-Undang 17 2013 ini menjadi pembina daripada Artinya ormas ada itu. fungsi yang tidak berjalan dengan baik di pemerintah sendiri untuk mengawasi bagaimana ormas ini berperilaku di tengah masyarakat. Betul. Fungsi pengawasan kurang. Kurang atau tidak ada sama sekali, Pak? Kalau saya melihat kurang. Kalau ada sih ada, tapi kurang. Kan itu sebenarnya kalau tugas dari Kesbangpol kan cukup jelas itu dari Depdagri itu, Kementerian Dalam Negeri. Bahwa dia akan mengawasi ormas-ormas tersebut, membina, itu tugas dia seharusnya. Yang Anda tahu kenapa bisa sampai kurang? Ya inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa terkadang itu kepentingan politik
kepentingan politik ini lebih mendominasi daripada suatu penegakan hukum. Ini yang menjadi masalah. Baik. Baik Pak Nikolai, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami. Terima kasih. Selamat sore Pak Nikolai. Sore. Ya.